Hai Elisheba, kamu kok kelihatan sedih sih? Hai Miss Angel, ini loh Siva sedih soalnya tadi Siva nggak sengaja tumpahin air ke bukunya Joanna, jadinya rusak. Nah, coba Elisheba pergi ke Joanna terus minta maaf dan ajak Joanna makan bersama. Siapa tahu Joanna akan mengerti keadaan Elisheba. Emang iya ya Miss, emang Joanna juga mau maafin Elisheba? Iyalah, kalau misalnya Elisheba meminta maaf dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, dan menjelaskan semua keadaannya, pasti Joanna akan mengerti dan memaafkan Elisheba. Wah, terima kasih ya Miss Angel. Nanti waktu Siva pulang, Siva mau coba minta maaf sama Joanna. Nah, bagus kalau begitu. Nah, di dalam Alkitab juga ada cerita di mana ada dua orang saudara yang sudah lama bertengkar dan akhirnya mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Wah, katanya menarik itu Miss Angel. Iya, sangat menarik. Yuk sama-sama kita saksikan di Mesbah Cilik. Henry menawarkan Andy setengah sandwichnya. Pagi itu, Andy tertawa dengan cara Henry mengucapkan satu kata. Perasaan Henry terluka, tetapi dia ingin menunjukkan kepada Andy bahwa dia memaafkannya dan masih ingin berteman. Berbagi adalah cara untuk menunjukkan kepada seseorang perasaan kita terhadap mereka. Dalam cerita hari ini, Yakub berbagi dengan Esau. Yakub sedang kembali ke tanah airnya. Tuhan telah memberitahunya untuk melakukannya, tapi dia sedikit gugup. Yakub ingat bagaimana dia telah menipu Esau untuk menjual hak kesulungan kepadanya. Dia ingat bagaimana dia telah menipu ayah mereka untuk memberikan berkat khusus yang seharusnya menjadi milik Esau. Apakah Esau masih akan marah padanya? Yakub berdoa kepada Tuhan untuk meminta bantuan. Dan Tuhan mengirimkan malaikat untuk bersamanya. Yakub mengirim utusan untuk menyapa Esau. Ini yang harus kamu katakan kepada tuanku Esau. Ia perintahkan. Hambamu Yakub berkata. Lalu dia memberitahu mereka sisa pesan itu. Dia juga memberitahu mereka untuk memanggil Esau, tuanku Esau. Ini akan memberitahu Esau bahwa Yakub tidak mengklaim warisan apapun. Tetapi para utusan kembali dengan berita yang menakutkan. Esau sedang mendekat dengan 400 orang. Apakah Esau akan menyerang? Tanya Jacob. Sekali lagi, Yakub berdoa kepada Tuhan. Kemudian Yakub mengirim Esau sebuah pesan dan banyak hewan sebagai hadiah. Ia memerintahkan utusannya untuk berkata, malam itu, Yakub mengirim keluarganya dan semua harta miliknya melintasi sebuah aliran yang disebut Jabok. Tetapi dia tetap sendiri, dan di sana dia bertemu Tuhan. Sepanjang malam dia bergumul dengan seorang malaikat, kemudian dia memohon berkat dan menerimanya. Keesokan harinya, Yakub melihat Esau dan 400 orangnya datang. Dengan cepat, Yakub membagi keluarganya. Dia menempatkan anak-anak dengan ibu mereka, lalu dia pergi ke depan kelompok itu. Saat masih jauh dari Esau, Yakub membungkuk rendah ke tanah. Kemudian dia melanjutkan dan membungkuk lagi. Yakub melakukan ini 7 kali, hingga mereka sangat dekat. Tetapi ketika Esau melihat Yakub, dia berlari kepadanya. Dia memeluknya. Dan mereka berdua mulai menangis. Yakub pasti merasa sangat lega. Setelah beberapa saat, Esau bertanya, siapa semua orang ini bersamamu? Ini adalah keluarga yang Tuhan berikan kepadaku. Jawab Yakub. Setelah perkenalan, Esau bertanya,
Apa dengan semua yang kamu kirim sebelumnya? Apa artinya itu? Yakub menjawab, Ini adalah hadiah-hadiahku untukmu, saudaraku. Aku ingin kamu tahu bahwa aku butuh belas kasih dan pengampunanmu. Aku sudah punya banyak, Yakub. Simpanlah apa yang kamu miliki. jawab Esau dengan baik hati. Tapi Yakub berkata, Tidak, tolong, terimalah hadiah-hadiah ini. Ini akan menunjukkan kepadaku bahwa kamu benar-benar memaafkanku. Tuhan telah baik kepadaku dan aku memiliki segala yang aku butuhkan. Akhirnya Esau menerima hadiah-hadiah itu, lalu dia berkata, Mari kita berangkat. Aku akan pergi bersamamu. Terima kasih, Esau. jawab Yakub dengan penuh rasa syukur. Tetapi kita benar-benar perlu berpergian lebih lambat darimu. Kami memiliki banyak anak dan hewan muda. Maka biarkan aku meninggalkan beberapa orangku bersamamu. Jawab Esau. Tidak, terima kasih. Kata Jacob. Aku hanya ingin menyenangkanmu, tuanku. Esau pergi lalu melanjutkan perjalanan. Yakub dengan keluarganya yang besar dan kawanannya mengikuti dengan lambat. Akhirnya mereka mencapai Sikem di tanah Kanaan, tanah air Yakub. Di sana Yakub membeli tanah. Setelah 20 tahun, dia akhirnya akan memiliki rumah, tempat untuk keluarganya dan kawanan hewannya. Meskipun dia cemas untuk sampai ke Kanaan, Yakub mengutamakan kebutuhan keluarganya. Ketika kita benar-benar melayani orang lain, kita juga akan mempertimbangkan kebutuhan mereka. Halo sahabat Cilik Hub Channel, berjumpa lagi bersama Miss Carlia. Halo semuanya, aku Benaya. Senang bisa belajar bersama kalian. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hal yang sangat penting, yaitu pengampunan. Sebelumnya Miss akan bertanya ke Benaya, apakah Benaya pernah merasa marah? Ya Miss, kadang-kadang kalau ada yang menyakiti, aku merasa marah dan susah memaafkannya. Ya, memang betul Benaya. Mengampuni orang lain itu memang sangat sulit. Tetapi kita harus belajar untuk mengampuni orang lain. Karena kalau tidak, justru kemarahan itu akan merusak diri kita sendiri. Nah, jadi hari ini Miss mau mengajak sahabat Cilik dan juga Benaya untuk melakukan satu eksperimen. Di sini Miss sudah siapkan ada plastik, ada tisu, ada air dan juga baking soda. Miss, Ya? ini kan ada air dan baking soda, apa hubungannya dengan pengampunan? Nah, setelah kita melakukan eksperimen, nanti Benaya akan melihat bahwa kemarahan bisa merusak diri kita. Oke, yang pertama kita harus masukkan dulu airnya ke dalam plastik ini. Oke, Benaya boleh bantu Miss untuk pegang. Lalu kita masukkan baking sodanya ke dalam tisu. Setelah itu kita lipat ya. Oke, kita lihat jangan sampai ada udara ya di dalam plastiknya. Nah, kita masukkan deh. Lalu jangan lupa tutup plastiknya dengan sangat rapat ya, jangan sampai ada udara yang masuk. Nah, sekarang Benaya boleh bantu Miss untuk kocok plastiknya. Kocok yang kuat. Lebih kuat lagi Benaya. Nah, oke. Nah, sahabat Cilik, saat kita memasukkan baking soda tadi,
di dalam plastik ini bertambah udaranya. Nah, jika kita mengocoknya terus-menerus, maka plastik ini bisa meledak. Hal itu pun sama seperti kita. Jadi, plastik ini melambangkan diri kita dan hati kita. Nah, baking soda ini melambangkan kemarahan kita. Jadi, kalau kita kocok terus-menerus, bahkan plastik ini pun bisa pecah. Nah, maka dari itu kita perlu mengampuni. Jadi, Tuhan Yesus pun berkata bahwa kita tuh harus menjadi orang yang mengampuni. Ayatnya ada di Matius 6 ayat 14. Di sana mengatakan bahwa kita harus mengampuni orang lain supaya Tuhan kita juga mengampuni kita. Nah, sampai di sini pelajaran kita sahabat cilik. Terima kasih karena sudah menonton dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Aku tiap hari menjadi berkat, menjadi berkat. Tuhan mau aku menjadi berkat. I am a blessing, I am a blessing. Lord, lead me to be a blessing in the world. I am a blessing, I am a blessing. God, to bless the whole wide world. Jadilah berkat, jadilah berkat, karena Tuhan berkati kamu tiap hari. Jadilah berkat, jadilah berkat, Tuhan mau kamu menjadi berkat. You are a blessing, you are a blessing. God lead you to be a blessing of the world. You are a blessing, you are a blessing. God lead you to bless the whole wide world. God lead you to bless the whole wide world. Halo Sobat Mesbah Cilik, Lulu minta maaf ya, baru hadir lagi di episode kali ini setelah menghilang beberapa saat. Hari ini kita akan berbicara tentang pengampunan. Jadi tolong maafin Lulu ya. Pengampunan adalah saat kita memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Kadang teman kita bisa membuat kita merasa sedih atau marah. Tapi penting untuk memaafkan. Saat kita marah, tubuh kita bisa merasa lelah dan pikiran kita tidak tenang. Dengan memaafkan, kita bisa merasa lebih bahagia dan sehat. Bagaimana cara memaafkan? Pertama, kita bisa bercerita tentang perasaan kita. Misalnya, aku merasa sedih ketika kamu melakukan itu. Kita juga perlu memahami perasaan teman kita. Mungkin mereka tidak bermaksud menyakiti kita. Jangan lupa, kita juga perlu memaafkan diri sendiri. Kita semua membuat kesalahan. Dan itu bagian dari belajar. Memaafkan diri membantu kita tumbuh. Ingat, pengampunan itu memberi hadiah untuk diri kita dan orang di sekitar kita. Mari kita berlatih memaafkan agar dunia menjadi lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa lagi ya.
Hi kids, welcome to Wise Words with Pastor Johannes. Today, we're going to talk about a very special word called forgiveness. Forgiveness is spelled F-O-R-G-I-V-E-N-E-S-S. Forgiveness. Forgiveness means to let go of anger whenever someone hurts us. Have you ever been hurt before? Have you ever forgiven before? Let's see what forgiveness is about. Jesus once told a story about a servant who owed a lot of money to a king. The king forgave him, but then he met another servant that owed him a little bit of money, and he refused to forgive. And when the king found out, he was very, very mad at the servant. And Jesus taught us that because God forgives us, we should forgive others too. Imagine that you're playing with your favorite toy and a friend grabs it without asking. So you feel upset, you're like, oh, why did you take my toy? You get upset and you stay mad, and you want to stay mad, right? But then you remember, Jesus wants me to forgive this person. So we should forgive. Take a deep breath and say, oh, it's okay, I forgive you. Just like how God forgives us, we can forgive others too. So this week, I want you to cut out heart shapes from a piece of paper and write on them something that you need to forgive. When you're ready, let go of the hurt and crumple the heart up and throw it away. This shows that forgiveness helps us get rid of a lot of hurt feelings. Now, forgiveness is important because the Bible says in Ephesians 4 verse 12, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, as Christ, God, forgave you. Forgiveness helps us live in peace and shows love like Jesus loves. So remember, forgiveness means letting go of the anger and the hurt inside of you, and it helps us live like Jesus, who also forgave you and me. So thank you for listening, and remember, Jesus loves you and so do I. Bye-bye! Pemirsa Mesbah Cilik dan para orang tua dimanapun kita berada, episode kali ini mari kita sama-sama belajar bagaimana kita mengajarkan cara untuk memaafkan bagi anak-anak kita. Nah, sama seperti di episode-episode yang sebelumnya, bagaimana kita mengajari anak adalah dengan menjadi contoh yang pertama dalam keluarga kita. Bagaimana kita menunjukkan sikap memaafkan dalam situasi sehari-hari, baik dalam interaksi keluarga ataupun bagaimana kita memaafkan orang lain. Ajarkan anak-anak kita itu untuk memiliki empati. Bantu anak untuk mengerti perasaan orang lain dengan bertanya, bagaimana perasaanmu hari ini? Apa yang terjadi? Nah, ini mengajarkan anak untuk melihat dari sudut pandang orang lain dan lebih mudah untuk memaafkan. Dan jangan lupa kita mengajarkan kepada anak arti dari memaafkan itu sendiri. Memaafkan bukan berarti untuk melupakan kesalahan atau membenarkan perilaku buruk, tetapi melepaskan perasaan marah anak-anak atau dendam, karena itu tidak baik. Katakan bahwa memaafkan membuat hati jadi lega. Dan kemudian bagaimana kita mengajarkan untuk bagaimana memaafkan bagi anak-anak kita, yaitu kita menggunakan cerita. Di dalam Alkitab itu banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang bisa menjadi cerita yang baik, contoh yang baik bagaimana memaafkan bagi anak-anak kita. Dan bagaimana kita melatih kesabaran dalam proses memaafkan. Misalnya mereka masih marah sekali, mereka belum siap. Kita berikan mereka waktu dan jangan lupa untuk ingatkan, jangan terlalu lama dalam marah. Ayo cepat memaafkan, karena ketika memaafkan hati jadi lega. Dan hargai usaha anak-anak kita untuk memaafkan. Meskipun mereka masih berjuang, mari kita berikan pujian kepada mereka. Dengan mendukung anak-anak dalam hal memaafkan, mereka akan lebih mudah menjalin hubungan yang sehat dan mampu menghadapi konflik dengan cara yang lebih baik. Mari kita terus sama-sama belajar bersama-sama. Sampai jumpa di episode yang mendatang.
Ethan, siapa orang yang pernah salah sama kamu? Coba ceritakan. Kenmar. Karena dia nakalin aku. Sabian. Kalau salah harus berminta maaf. Kenmar. Karena dia kadang-kadang suka mengejek aku. Sabian, karena memainkan namaku, mengejarku di kelas. Biasanya kalau orang buat salah atau kamu buat salah, apa yang harus dilakukan? Berminta maaf. Meminta maaf. Meminta maaf. Yang harus dilakukan harus minta maaf. Bagaimana cara Elshan minta maaf? Caranya kita memujuk dia untuk kita mau maaf kepada dia. Menghibur teman. Caranya harus pujuk teman yang sudah kita buat jadi sedih, lalu kita bujuk untuk minta maaf. Bujuki dia, habis itu ucapkan minta maaf. Menurut kamu, mana yang lebih mudah, meminta maaf atau memaafkan seseorang? Memaafkan seseorang. Lebih mudah yaitu memaafkan seseorang. Memaafkan seseorang. Memaafkan seseorang.